ulang tahun kau sama Nirnyati. Ngerti kau? Kalau aku orang bodoh, aku nggak menghadirin undangan kau sama mantan kau. Ya, Nirnyati, wanita yang baik hati, temanku. Nggak malu kau Farhat? Umur udah segitu, nggak laku kau jadi pengacara kan? Nggak laku kau jadi pengacara. Mana? Hah? Nggak pernah ku lihat kau menangani kasus orang lain selain si Agus, selain masalah yang dengan masalah sama si Peggy itu, apa siapa itu? Kasus yang Vina itu. Nggak ada kau, sunyi sepi. Ya? Aku baru lihat muka kau ketika kau nyenggol aku. Waktu aku viral. Aku baru melihat muka kau. Kau seperti muncul dari lubang-lubang. Ya? Ya? Kau seperti muncul dari lubang-lubang. Hadir dalam kehidupanku. Menyentil-nyentil aku. Ya? Provokasi. Ya? Menggiring opini. Biar aku seorang bunda Kora tidak disukain sama masyarakat Indonesia. Ya? Ya? Masyarakat itu matanya cerdas. Ya? Dia bisa menilai. Otaknya, pandangannya jelih. Ya, masyarakat Indonesia yang mendukung aku, dia bermain dengan hati, bukan bermain dengan mulut. Ya, dia melihat dengan mata hatinya, bukan dengan mata yang nggak punya perasaan. Kau tahu? Nggak malu kau. Kasihan dirimu Farhat. Kasihan hidup kau. Menyentil-nyentil. Kau diam. Jangan suruh aku diam. Aku yang punya mulut. Selagi aku tidak menyentuh kau jangan senggol aku. Hari gini masih banyak pengacara di belakangku. Bukan cuma pengacaraku yang hebat itu, masih banyak lagi. Tapi dia memang terhebat. Ya, yang kau bilang pengacara Korla itu hebat, memang dia hebat. Ya, memang orang hebat. Ya, anak-anak bunda, cari tahu siapa pengacara bunda yang hebat itu. Cari tahu pengacara yang hebat itu. Kenapa dia bilang pengacara hebat? Memang dia hebat. Kau akuin kan dia hebat. Makanya banyak kliennya dia. Para artis, selegram, semua orang-orang hebat. Kau apa? Hah? Kau apa? Kau nggak ada apa-apanya. Ya? Nggak ada yang bisa menghargai kau sebagai pengacara. Kenapa? Karena kelakuan dan mulutmu. Ya, suka membuat onar. Ya, memancing di air yang keruh. Itulah watak kau. Watak kau. Ya, Farhat. Watak kau yang suka memancing di air yang keruh. Di mana ada masalah, di situ kau nimbrung. Di mana bau bangke, di situ kau nimbrung. Ya. Di situ di mana ada masalah, di situ kau nimbrung. Memancing di air yang keruh. Itulah sifat kau. Itulah perilakumu selama ini. Yang kulihat dengan mata kepalaku. Aku tak mengikutin, tapi cukup memantau. Tak tertarik aku ngikutin berita tentang kau. Ya, ini kena berita si Agus aja. Bukan kau yang kupandang, tapi Agus yang kulirik. Maaf. Gak malu kau. Nyebut nama kau aja aku malas. Kalau enggak kau yang pertama nyebut aku. Ya. Aku nyebut nama kau udah malas. Ya. Kau bukan seperti orang yang kulihat. Ya. Gak tahu makhluk apa kau. Gak jelas kau. Gak malu kau Farhat. Ya. Farhat Abbas. Gak malu kau. Gak malu kau. Gak ada otak kau sebagai pengacara. Kau pengacara yang tidak ada kelasnya. Gak ada kelasnya kau. Yang kau nimbrung gak jelas. Sosok jadi pahlawan kesiangan bela Agus. Hei Farhat, dengar satu lagi. Kalau kau kan sudah tahu.
Agus itu penyelewengan dana, ya. Menggunakan uang donasi di luar yang diharuskan mengoperasi mata. Kau kan tahu seorang pengacara, kenapa kau melindungi orang yang udah berbuat salah? Agus lagi. Parhat, kau bukan pengacara yang bodoh. Kalau Agus tuh lawan kau, pasti udah kau pelintir tentang si Agus. Ya, kau cuma cari muka di depan publik biar terkesan menolong si Agus. Iya kan? Tapi kau sebenarnya tidak bodoh. Ya, kau pintar tapi licik mungkin. Ya, kau pintar tapi licik. Kau tahu si Agus itu salah kan? Iya kan? Coba kau lihat dengan belajar hukum kau. Kau ini hukumnya, kau belajar hukum. Aku nggak tahu entah dia nih lulus, entah dia tamat, entah dia selesai kuliahnya. Aku nggak tahu. Indonesia, zamannya, ya, nggak usah diragukan. Semuanya bisa dibilang main nyogok. Ya, kalau untuk Indonesia, seorang pengacara yang hebat mungkin bisa diakuin murni. Tapi kalau pengacara yang kayak karena aku punya temen, ya, dia mesti nyogok dulu jadi pendamping pengacara. Itu masih pendamping, belum pengacaranya. Mau jadi asisten pengacara harus kenal orang dalam. Ya, itu nggak berita bohong, itu berita jelas. Orang mau terkenal, orang mau jadi pengacara, orang mau masuk kantor hukum, ya pokoknya yang jenis-jenis kantor, ya itu udah tradisi pakai sogok. Jadi aku kurang yakin ini Parhat ini pengacara yang bener-bener. Kenapa nama dia aja nggak naik? Siapa yang kenal dia? Kalau nggak kawin dengan Neni Nyati. Siapa yang kenal Parhat? Kalau nggak kawin dengan Neni Nyati. Siapa yang kenal sama Parhat Abbas? Kalau nggak nikah sama Nia dan Nyati, artis papan atas. Aku juga nggak kenal tadinya. Mana kenal aku? Aku kenal sama Nia dan Nyatinya doang. Jadi wajar dia sampai sekarang mau cari perhatian, ya biar terkenal. Sengaja nimbrung sana, nimbrung sini, nimbrung di aku, ya biar terkenal. Nggak cukup sama dia Nyati, nimbrung di Bunda Korla, pingin nimbrung, pingin terkenal, ya, pingin dilirik, ya. 500.005 penonton nonton aku live. Dia udah gelisah dia. Bagaimana caranya biar aku ditonton, biar aku dilihat, ya, sama fansnya anak Bunda Korla, sama anak-anak Bunda Korla se-Indonesia. Sengaja dia menyentil, menggiring opini. Dia kan seorang perempuan yang ngomongnya kotor, tidak punya aku hidup di luar negeri. Di luar negeri bebas berpendapat. Ya. Di luar negeri bebas berpendapat. Ngerti kau? Di luar negeri bebas berpendapat. Tidak ada larangan. Ya. Tidak ada larangan. Ya. Di luar negeri bebas berpendapat. Aku berdomisili di luar negeri. Bukan di Indonesia. Yang ku ikutin hukum luar negeri. Hukum Jerman. Bukan hukum kau. Ngerti kau? Kau yang ku bilang ya. Ya. Hukum kau. Karena kau membuat hukum sendiri. Suka-suka hati kau aja. Orang mau ngomong kotor, biarlah. Kenapa rupanya? Kenapa? Mau maki? Kenapa? Banyak di Indonesia itu mulutnya seperti aku. Banyak. Buka mata kau. Kau cari sendiri. Banyak. Ya. Bukan aku aja yang selalu berkata kotor. Banyak. Nongkrong kau di Sabang. Ya. Pangkalan-pangkalan ojek.
Nongkrong kau di Pasar Senen, Pulau Gadung terminal. Nongkrong kau di kota, di markas-markas, ya, kasino. Nongkrong ke sono, gaul. Kenapa? Nggak berani, takut. Sendiri. Harus pakai belakang decking. Hah? Udah kayak artis. Katanya pengacara. Jangan sendiri dong kalau berani. Kenapa? Hah? Kau mau membuat alasan supaya orang gak suka sama aku karena mulut aku suka berkata kotor. Hari gini banyak. Lebih baik mulutku kotor daripada hatiku kotor. Ya. Lebih baik mulutku kotor daripada hatiku kotor. Gak malu kau. Sok-sok suruh gue diam. Emang mulut kau yang diam. Ya. Diam mulut kau, diam pantat kau, jangan kemana-mana. Diam kau di rumah dan kerja dengan baik. Jangan kau suka membuat ricuh. Ya. Jangan suka menggiring-giring opini. Masalah kecil jadi besar. Masalah si Agus cuma seujung kuku. Kau buat merembet-rembet. Kaulah penyebabnya semua. Kau fitnah si Nopi. Kau fitnah si Denny. Kau bilang mereka mau ngambil si Agus. Ya kan? Hah? Kau bawa nama, kau bawa apanya? Kau bawa apa nama kantor Novi itu apa namanya? Donasinya apa tuh? Apa sih apa namanya? Hajar Bun. Apa nama donasinya si Novi itu apa istilah katanya? Yayasan. Kau bikin cerita yang tidak ada kau ada-adakan. Hah? Kau laporkan si Nopi. Apa kau itu manusia? Hah? Kau bawa si Agus ke kantor polisi untuk kau pengaruhi si Agus supaya melaporkan. Si Agus mana mungkin bisa ngelapor kalau bukan dari kau yang mencoba-coba untuk mengasut-ngasut dia. Kaulah Parhat. Ya? Nggak mungkin Agus bergerak sendiri. Kau kan pendampingnya. Bisa apa sih Agus tahu dari mana cara ngelapor kalau nggak kau yang mengajak-ngajak? Nggak malu kau. Satu Indonesia sudah tahu gerak-gerik kau, Parhat. Ya, satu Indonesia. Nggak satu Indonesia juga sih. Yang nonton kau nggak banyak kok. Nggak ada kerjaan nonton kau. Kau jangan bermimpi. Satu Indonesia nonton kau. Nggak semua orang tertarik dengan berita-berita kayak kau. Nggak tertarik orang. Ya. Orang yang biasa mantengin TikTok aja suka nengok kau. Kalau yang nggak tahu nggak mau tahu dia. Bodoh amat. Nggak penting buat dia. Yang suka mantengin TikTok aja. Yang tahu berita kau. Ya. 350 penduduk. 350 juta penduduk. Paling cuma 20 juta yang nonton kau. Taruhlah 50 juta. Ya. Nggak nyampe. Ya. Yang 170 juta itu nggak nonton kau mereka. Nggak penting buat mereka kau. Berita nggak berbobot.